Ya Tuhan, Engkau yang paling mengenal siapa kami. Apa yang sedang kami gumulkan, apa yang sedang kami doakan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami untuk selalu percaya bahwa Engkau sedang merendahkan karya yang indah itu. Sekalipun tidak mudah untuk kami jalani, sekalipun tidak mudah untuk kami lalui. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh selalu diteguhkan melalui momentum-momentum seperti ini. Ketika kami boleh bersama-sama bersekutu dengan saudara seiman, memuji nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan untuk belajar dari firman-Mu. Ya Tuhan, sekarang bersabdalah, karena kami rindu untuk dijamah oleh Tuhan. Sehingga hari-hari kami memperingati kesengsaraan Kristus, kami boleh merasakan jamahan Tuhan dalam hidup kami. Bapak, berkati waktu di depan kami. Kami berdoa, kenyala Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memahami kebesaran dan keagungan firman-Mu. Kami berdoa, kenyala Roh Kudus yang akan menyertai kami ya Tuhan, menyelami kedalaman firman-Mu. Kami berdoa, kenyala Roh Kudus juga yang akan bekerja di tengah kami, mendorong hati setiap kami, kami sungguh-sungguh boleh meresponi firman-Mu itu dengan taat dan setia. Berkati waktu di depan kami, sebab kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Senang sekali saudara malam hari ini boleh bersama dengan saudara, bersekutu bersama dan secara khusus dalam momentum peringatan mengenang hari-hari kesengsaraan Kristus, khususnya menjelang peringatan Jumat Agung 5 hari lagi. Saudara, selama beberapa hari ini kita diajak untuk bersama menelusuri satu seri siapakah Yesus bagi kita. Saudara, dan hari ini bagian pertama kita akan melihat bagaimana Yesus menyebut dirinya roti hidup. Mari saudara kita bersama membaca beberapa bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Mari kita memperhatikannya. Yohanes pasal yang ke-6 saudara, kita akan memperhatikan ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-35. Saudara, saya undang kita untuk membaca bertanggapan bagian ini. Saya bacakan ayat 25, silakan saudara baca ayat 26. Kita baca berganti-gantian sampai ayat yang ke-35. Yohanes pasal yang ke-6. Mari kita baca bergantian saudara, saya terlebih dahulu. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi.
Saya bacakan juga ayat 48 sampai 51, saudara, demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, hari itu digambarkan ada begitu banyak orang yang mencari Yesus. Saudara, mereka telah melihat begitu banyak dan begitu dahsyat mujizat-mujizat yang dikerjakan Yesus. Satu demi satu orang yang datang kepada Yesus mengalami kesembuhan dari sakit penyakitnya. Dan yang terakhir, saudara, baru terjadi kemarinnya. Saudara, hanya dengan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak, semuanya makan sampai kenyang. Saudara, mereka menyaksikan mujizat demi mujizat itu. Mereka mengalaminya, bahkan kemarinnya mereka baru menyaksikannya sendiri. Tidak heran, mereka begitu antusias. Mereka ingin mencari dan mengikut Yesus. Saudara, kalau membaca pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 15, saudaraku, bahkan dikatakan mereka hendak membawa Yesus dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Saudara, mereka begitu antusias. Mereka begitu ingin boleh mencari, menemukan, lalu mengikut Yesus dan hendak membawa dia secara paksa untuk dijadikan raja. Luar biasa, bukan? Saudara, saya membayangkan hari ini ada seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau hamba Tuhan itu bisa melakukan mujizat demi mujizat, saudara, saya kok bayangkan hamba Tuhan seperti itu akan banyak pengikutnya. Saudara, dia kalau mengadakan acara orang akan ikut. Kalau dia mengadakan khususnya acara kesembuhan, saudaraku, orang akan ikut. Saudaraku, saya membayangkan apalagi kalau sampai dia sanggup melakukan mujizat yang dahsyat. Saking begitu dahsyatnya, saudaraku, saya membayangkan orang-orang akan berusaha untuk menjadikan dia pemimpin. Bahkan mungkin presiden. Apalagi, saudara, di tengah keterpurukan negeri seperti yang kita lihat hari ini. Apa yang kita butuhkan? Kita bukan butuh kartu-kartu. Kita butuh mujizat. Kita butuh yang bisa melakukan mujizat. Negeri ini butuh mujizat. Saudara, orang akan begitu antusias, begitu bersemangat jika sungguh ada yang seperti itu. Saudara, tapi rupanya Yesus tidak menghendaki hal itu. Kalau saya membaca pasal yang ke-6, mulai ayat yang pertama itu kita telusuri, saudara. Yesus justru melihat hal itu, saudaraku, sengaja mengasingkan diri pergi ke atas gunung. Saudara, kita bertanya mengapa? Mengapa Yesus tidak mau? Mengapa Yesus tidak mau orang-orang itu mendesak dia menjadi raja? Terus saya kira alasan yang pertama, karena memang Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk itu. Mengapa Yesus tidak mau dijadikan raja? Karena ia memang datang ke dalam dunia bukan untuk itu, saudara. Saudara, kalau hanya untuk jadi raja, kalau hanya untuk menjadi penguasa dunia ini, saudara, sejak hari pertama Yesus mau melayani, iblis sudah menawarkan kepadanya, lihat seluruh dunia ini, semua akan menjadi milikmu, asal satu saja, sembah aku. Kalau tujuannya hanya itu, saudara, dia tidak perlu repot-repot. Itu sudah ada di awal pelayanannya. Bahkan, saudara, kalau kita memperhatikan Injil Yohanes mulai pasal yang pertama, sebelum ia datang dari dunia ini, saudara, sebelum Yesus datang ke dunia ini, dia sudah adalah penguasa dunia ini. Yohanes pasal 1 mengatakan dunia ini dijadikan oleh dia. Tidak ada satupun yang jadi jikalau tanpa dia. Yohanes pasal 1 mengatakan, saudaraku, dia datang dan milik kepunyaannya. Dunia ini milik dia. Dia adalah penguasanya, dia adalah penciptanya. Saudara, dia tidak mau, tidak menghendaki dijadikan raja. Karena itu memang bukan agendanya.
Tapi saya kira ada alasan yang kedua, saudaraku. Dan saya kira alasan yang kedua inilah yang menjadi pesan utama dari Injil Yohanes. Mengapa Yesus tidak mau ketika orang-orang itu mendesak dia menjadi raja? Saudaraku, saya kira yang kedua adalah karena Yesus tahu motivasi dari orang banyak yang mendesak dia itu. Yesus adalah Tuhan. Dia tahu isi hati manusia. Dia tidak mau karena dia tahu persis apa isi hati orang-orang yang mendesak dia itu. Saudara, kalau membaca Yohanes pasal yang kedua, saya ajak saudara membaca pasal ini, saudaraku. Pasal yang kedua, saudara, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Waktu itu dicatat ada banyak orang percaya dalam nama Yesus karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Perhatikan ayat yang ke-24, saudara. Pasal 2. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Maksudnya kepada orang-orang yang percaya itu. Kenapa? Karena Yesus mengenal mereka semua. Karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada Yesus tentang dia. Sebab Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dia tidak mau. Because he knows. He knows deep in their heart. Apa yang ada di dalam hati mereka itu. Yesus tidak pernah tertarik dengan kerumunan orang. Yesus tidak pernah tertarik dengan orang yang berbondong-bondong mengikut dia. Karena dia tahu hati mereka. Saudaraku, mereka bukan sungguh-sungguh ingin merajakan Yesus. Tetapi yang mereka inginkan justru adalah apa yang Yesus bisa lakukan bagi mereka. Saya main kata, saudaraku. Mereka bukan ingin merajakan Yesus, tetapi ingin supaya Yesus merajakan mereka. Karena mereka ingin memanfaatkan Yesus, memenuhi apa yang mereka inginkan. Saudara, kalau membaca pasal 6 tadi, ayat yang ke-26, Yesus berkata, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara, tanda-tanda mestinya membuat mereka mengenali dan mengakui Yesus. Tetapi perut yang kenyang membuat mereka justru ingin memperalat Yesus dengan cara mengakuinya. That's two different things. Saudara, kalau saya bicara sampai di sini mungkin kita mulai melihat, saudaraku, banyak sekali fenomena seperti ini, bukan? Hari ini banyak orang menjadi Kristen karena ingin kaya, ingin sembuh, ingin sukses, ingin senang. Bukan sungguh-sungguh karena ingin percaya Tuhan Yesus, karena dia adalah Tuhan dan Raja. Tunggu dulu, saudara, jangan salah. Memang ada orang yang percaya Tuhan, lalu usahanya sukses. Saudaraku, memang ada orang yang percaya Tuhan, lalu sakitnya sembuh. Saudara, memang ada orang yang percaya Tuhan, lalu hidupnya lebih senang. Saudara, itu baik, puji Tuhan. Tetapi jangan dibalik, saudaraku. Jangan karena ingin kaya kita baru percaya. Jangan karena ingin sembuh kita baru percaya. Jangan karena ingin memperalat Tuhan, menjadikan Tuhan alat pemuas hasrat kita, lalu kita mengatakan, okay, I believe in you. Aku percaya kepadamu. Saudaraku, yang sering terjadi selama keinginan diri ini dipenuhi, Tuhan disanjung. Begitu keinginan diri tak terpenuhi, Tuhan akan digantung. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, bukankah banyak fenomena seperti itu? Saudara, Yesus menginginkan orang yang mencari dan mengikut dia untuk fokus. Bukan pada apa yang bisa Yesus lakukan dalam mujizat-mujizatnya bagi mereka. Tetapi lebih lagi fokus pada siapa Yesus sebenarnya. Fokus pada siapa Yesus sehingga mereka dapat mengenal, lalu mengakuinya. Dan dalam bagian ini, saudaraku, Yesus memperkenalkan diri sebagai roti hidup.
gambaran pertama dari seri Aku Adalah dalam Injil Yohanes, saudaraku. Injil Yohanes ada 7 seri Aku Adalah. Ini yang pertama, saudara, di pasal yang ke-6, Aku adalah roti hidup. Nanti kalau saudara melihat di pasal yang ke-8 dia mengatakan, Aku adalah terang dunia ini. Kalau saudara melihat di pasal yang ke-10 Yesus mengatakan, Aku adalah pintu, Aku adalah gembala yang baik. Kalau saudara melihat di pasal yang ke-11 ayat 25 dia mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Kalau saudara melihat ayat 14 dia mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau saudara melihat di pasal yang ke-15 dia mengatakan, Aku adalah pokok anggur yang benar itu. Nah, ini yang pertama, saudara. Dia mengatakan, Aku adalah roti hidup. Yesus ingin dikenal sebagai roti hidup. Yesus ingin diakui sebagai roti hidup. Nah, saudara, apa makna dari roti hidup itu? Hari ini kita diajak untuk belajar tentang kebenaran ini, saudara. Menarik sekali, bahkan di pasal yang ke-6 ini, tadi saya sudah membacakannya bagi kita. Yesus sampai 3 kali diulang, saudaraku, mengatakan aku ini roti hidup. Saudara nggak temukan di 6 pengakuan yang lain. Di sini ia mengatakan setidaknya 3 kali, saudaraku, di ayat 35, ayat 48, ayat 51. Aku adalah roti hidup, aku adalah roti hidup, aku adalah roti hidup. Saya kira penekanan ini begitu penting. Dan mari, saudara, di malam ini, malam yang pertama saudara pakai untuk mengenang kesengsaraan Kristus. Untuk bersama-sama kita menyambut peringatan Jumat Agung dan Paskah, saudaraku. Dan pas di sini banyak yang datang. Saya harap sih kalau doa malam emang sebanyak ini ya. Amin. Makanya itu kita mau belajar roti hidup, saudara ya. Mengapa Yesus memperkenalkan diri sebagai roti hidup? Apa hubungannya dengan kita hari ini? Bagaimana, saudaraku, kita menghayati Yesus sebagai roti hidup dalam kehidupan kita? Nah, saudara, saya mengajak kita menelusuri catatan Yohanes, khususnya dari ayat-ayat yang kita baca tadi, saudaraku. Menarik sekali Yohanes mencatat Injilnya dalam bagian ini khususnya dengan bentuk tanya jawab, dengan bentuk percakapan, saudara. Dan saya ajak kita menelusurinya untuk melihat pemaknaan sesungguhnya dari pengenalan Yesus atau perkenalan Yesus yang menyebut dirinya sebagai roti hidup itu. Mari, saudara, kita melihat bersama. Yang pertama, saudara. Saudara, roti adalah makanan yang sangat umum pada waktu itu. Mungkin dapat dikatakan, saudara, roti pada waktu itu di Palestina, saudaraku, sama seperti kita makan nasi hari ini. Kalau saudara ingat, Tuhan Yesus pernah mengajarkan doa Bapa kami, saudara, di tengah-tengah doa itu mengatakan, berikanlah kami hari ini, lalu diterjemahkan bahasa Indonesia, makanan kami yang secukupnya. Dalam bahasa aslinya, berikanlah kami hari ini roti kami yang secukupnya. Jadi makanan, roti itu adalah sehari-hari. Kita hari ini gak pernah berdoa, berikanlah kami hari ini roti kami yang secukupnya. Karena roti bukan makanan utama kita, bukan makanan pokok kita. Tetapi itu doa mereka pada zaman itu, saudaraku. Roti itu makanan pokok. Jadi Yesus menasihatkan mereka, saudaraku, di ayat yang ke-27, mari kita perhatikan. Yesus ingin mengatakan ada yang lebih penting dari sekedar urusan makan sehari-hari, yaitu hal yang dapat bertahan sampai hidup yang kekal. Bukan makanan biasa. Tentu saja yang dimaksud adalah makanan non-materi atau makanan rohani. Saudara, apa maksudnya? Saudara, kalau saudara ingat penjelasan saya tadi, saya mengatakan, saudara, ketika seseorang hanya memperalat Allah demi materi, salah satu resiko paling besar yang akan didapatkannya adalah dia akan kehilangan yang disebut dengan kekekalan itu. Kalau seseorang hanya mau fokus pada materi, resiko yang paling ironis yang akan didapatkannya adalah dia justru akan kehilangan yang namanya kekekalan itu. Dan itu sering terjadi, saudara. Orang memaknai yang kekal justru hanya dengan sifat materi. Dan dia kehilangan yang kekal gara-gara ia mempertahankan materi. Yesus berkata, engkau mengikut aku karena engkau mencari roti. Roti itu materi. Gara-gara roti yang kau cari dari aku, sampai engkau kehilangan sumber daripada roti itu, sumber daripada materi itu.
Sampai engkau lupa siapa yang menciptakan roti itu. Sampai engkau lupa siapa yang memberikan roti itu. Sampai engkau kehilangan roti hidup itu. Engkau suka dengan roti. Engkau terpaku dengan roti. Sampai engkau kehilangan sang sumber roti itu. Sang sumber daripada roti itu sendiri. Yang ia perkenalkan sebagai roti hidup itu nanti, saudara. Saudara, mari kita berhenti dulu sampai di sini. Mari kita mulai mengevaluasi diri kita, saudara. Saudara, hari ini ada banyak sekali orang, bukan hanya Kristen, saudaraku, pola orang dalam beragama adalah seperti itu. Mereka pingin punya Allah yang maha kuasa. Mereka pingin punya Allah yang sakti mandraguna. Mereka pingin punya Allah yang luar biasa. Tetapi syarat kedua, Allah ini harus taat sama saya. Kalau dia cuma luar biasa, percuma dong. Kalau dia cuma bisa melakukan segala perkara, percuma itu. Dia harus sakti, tapi dia harus di bawah saya. Saudara, Allah yang seperti ini pasti bukan Allah. Allah yang kita tempatkan di bawah pasti bukan Allah, saudara. Tetapi itulah pikiran orang untuk fokus pada materi. Yang penting materi ini. Yang penting apa yang aku ingini. Yang penting apa yang aku kehendaki. Sampai dia kehilangan yang kekal itu. Dia hanya mau menyembah yang juga bersifat materi. Sama seperti materi yang diinginkannya. Sementara dia kehilangan Allah. Yesus berkata, apalah artinya seorang mendapatkan seluruh dunia ini, tetapi kehilangan jiwanya. Apalah artinya seorang apalah artinya seorang mendapatkan seluruh dunia ini, tetapi kehilangan jiwanya. Saudara, ketika kita tidak lagi fokus kepada sang sumber hidup itu, sang roti hidup itu, kita sesungguhnya sedang kehilangan jiwa kita. Kita sebenarnya sedang kehilangan sesuatu yang utama dalam kehidupan ini. Tanpa sadar, saudara. Kenapa? Karena kita kira dunia ini is all about material things. Saudara, hari ini banyak orang datang mengikut Tuhan, beribadah, melayani. Sayang sekali, ujung-ujungnya hanya karena materi. Saudara, kiranya itu dijauhkan dari kita. Ketika Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Fokuslah kepadaku. Aku yang menjadikan segala sesuatu itu. Percayalah kepadaku. Adakah kita percaya kepada dia seperti itu, saudara? Ada satu kalimat yang Yesus sampaikan kepada para muridnya. Yang dicatat pertama, saudaraku. Atau pertama Yesus sampaikan kepada para muridnya di dalam pelayanannya. Itu dicatat dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Saudaraku, pada waktu itu Yohanes Pembaptis sedang merekomendasikan Yesus kepada murid-muridnya. Yohanes berkata, inilah anak domba Allah. Pada waktu Yesus berjalan, saudaraku, mulai banyak orang, mulai dari 2 orang murid yang sedang mengikut Yesus. Dan Yesus menanyakan satu pertanyaan yang penting. Satu pertanyaan, kalimat yang keluar dari mulut Yesus pertama kali ditujukan kepada orang yang mengikut dia. Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Pertanyaan pertama sang roti hidup bagi orang yang mengikut dia adalah, apa yang kamu cari? Terus saya kira pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat relevan di sepanjang sejarah. Pertanyaan yang harus ditanyakan kepada setiap orang yang mengatakan aku mau mengikut Yesus. Pertanyaan yang harus ditanyakan kepada saudara dan saya. Apa sebenarnya yang kita cari? Saudara, kalau yang hanya kita cari adalah materi, yang hanya kita cari hanyalah roti, maka kita sangat potensial untuk kehilangan yang kekal itu. Kita sangat potensial untuk kehilangan Kristus itu sendiri. Mari saudaraku, malam hari ini kesempatan yang indah. Selama 1 minggu ini kita diajak untuk bersama-sama fokus tentang siapa dia. Mari jangan sampai kita kehilangan yang paling utama itu. Saudara, mari kita lanjutkan. Yang kedua,
Menarik sekali saudara memperhatikan respon orang banyak ini. Mari kita lihat ayat yang ke-28 saudaraku. Lalu kata mereka kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Saudara lihat pola pikir manusia. Yesus sedang berbicara soal yang non fisik, yang non materi. Tapi mereka masih berbicara soal yang fisikal. Saudara, mereka bertanya, apa yang mesti kami lakukan supaya kami boleh mendapatkan itu? Nah, saudara perhatikan, ini adalah gambaran dari banyak pola relasi antara manusia dengan Allah dalam agama apapun, saudara. Manusia itu sering atau biasa berpikir, aku baru akan mendapat sesuatu kalau aku melakukan sesuatu. Nah, pola relasi antara manusia dengan Allahnya atau yang dipercaya dia sebagai Allah seringkali dalam bentuk seperti itu. Banyak ajaran, banyak kepercayaan, banyak agama saudaraku ketika berbicara tentang ketika aku mau meminta kepada Tuhan, aku berbicara soal apa yang aku harus lakukan terlebih dahulu. Ini berbicara soal performance. Apa yang sudah aku perform, apa yang sudah aku lakukan. Itu menentukan apakah dia akan mengabulkan, apakah dia akan menjawab doa-doaku. Saudaraku, tidak heran kalau mereka bertanya, Yesus berkata tentang jangan cuma perhatikan roti yang materi ya. Perhatikan sesuatu yang kekal. Mereka bertanya, bagaimana caranya aku bisa dapat itu? Apa yang aku harus lakukan? Saudara, kalau ingat waktu Yesus mengajar doa Bapa kami, Yesus itu mengawali doa itu dengan mengatakan demikian. Kalau engkau berdoa, jangan bertele-tele. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Yang mengira bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan Tuhan. Setelah itu pola relasi yang biasa dipikirkan manusia. Kalau aku doanya panjang, Tuhan lebih akan jawab aku. Kalau aku doanya sering, diulang-ulang, itu sangat potensial dia akan dengar aku. Kalau aku melakukan ini dan itu, dia akan senang dengan aku, memberkati aku. Kalau aku function banyak-banyak, dia akan berkati aku banyak-banyak juga. Kalau aku melayani dengan semangat, dia tidak akan lupa sama aku, dia akan memberkati aku sedemikian rupa. Pola pikirnya adalah, apa yang aku harus lakukan supaya aku mendapat sesuatu. Yesus baru mengatakan, jangan cuma pikirkan yang materi, pikirkan yang rohani. Jangan cuma pikir yang sementara, pikirkan yang kekal. Mereka berkata, apa yang aku harus lakukan untuk mendapatkan yang kekal itu? Saudara, sebenarnya pola ini berbahaya sekali. Pola ini sebenarnya sedang menghasilkan pola relasi aku berjasa, Tuhan berhutang. Saya sudah melakukan sesuatu nih. Kalau sampai tidak berkati aku, awas ya. Aku sudah setia ikut doa nih. Kalau doaku masih belum dijawab, awas ya, nggak datang lagi. Gua sudah seminggu ini, 5 hari ini disuruh ajak ke gereja mau berdoa nih. Kalau sampai Tuhan masih belum menjawab doaku, awas ya, tahun depan nggak akan datang lagi. Setelah pola aku berbuat sesuatu, baru dia akan menjawab. Maka menghasilkan pola aku berjasa, Tuhan berhutang. Dan itu disukai manusia. Kita suka berjasa, kita suka orang lain berhutang. Apalagi kalau yang berhutang Tuhan. Saudara, Yesus menjawab ayat 29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya. Yesus ingin mengatakan, there is nothing you can do. It will be given. Tidak ada yang bisa engkau lakukan. Yang kekal itu, you tidak mungkin bisa dapatkan. Yang kekal itu, you tidak mungkin bisa dengan usaha keras mendapatkannya. Itu akan diberikan. Yang kamu perlu lakukan adalah percaya saja. It will be given. Saudara, ini dasar kepercayaan Kristen. Dasar kekristenan adalah percaya manusia tidak mungkin bisa mencapai surga. Itu sebabnya Yesus harus datang ke dalam dunia ini. Dasar percayaan Kristen, saudaraku, bahwa tidak mungkin ada satupun cara yang bisa membawa manusia kepada hidup kekal. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini
mati di kayu salib buat saudara dan saya. Saudaraku, kalau saja di dalam dunia ini ada satu saja cara, misalnya berbuat baik, misalnya berpuasa, misalnya saudaraku berbuat amal, dan membuat orang bisa masuk surga, roti hidup itu tidak perlu datang ke dalam dunia. Tetapi karena tidak mungkin, nothing you can do, tidak ada satupun cara. Itu sebabnya engkau harus percaya dan menerima Dia yang datang dari surga untuk mati di kayu salib itu. Banyak orang menertawakan orang Kristen itu kok cek gampangnya. Kita mau dapat hidup kekal soro-soro. Kok orang Kristen bilang cuma percaya Yesus. Salah, itu salah paham besar. Big misunderstanding. Justru kita bukan menganggapnya gampang. Kalau sampai surga itu cuma bisa dilakukan dengan cara beramal, berbuat baik, itu terlalu gampang. Itu bukan surga, itu bikinan. Justru surga tidak mungkin. Kekekalan itu tidak mungkin bisa diusahakan. Itu sebabnya anak Allah datang ke dalam dunia. Kita sedang mengakui ketidakmungkinan, kemustahilan kekekalan bisa didapatkan oleh yang materi. Sehingga Yesus harus turun ke dalam dunia. Saudara, Yesus berkata, just believe. Cuman percayalah kepada sang roti hidup ini. Saudara tahu jawaban mereka? Lihat ayat 30, saudara. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Lihat saudara. Tadi mereka tanya, kami mesti berbuat apa supaya bisa dapat itu? Yesus berkata, tidak usah apa-apa, cuma percaya aja. Sekarang pertanyaannya diteruskan lagi, sekarang dibalik lagi sama mereka. Kalau gitu, kamu yang mesti berbuat sesuatu supaya aku percaya. Pola manusia sama, Allah mau ditaruhnya di bawah, dia yang di atas. Oke, sekarang saya tidak usah berbuat apa. Tapi you harus berbuat sesuatu, supaya aku percaya. Pola seperti ini, selalu ada dalam kehidupan manusia, dalam relasinya dengan Allah. Mungkin saudara pernah mendengar orang berkata, sembuhkan aku dulu, baru aku mau ke gereja. Jawab dulu doa akuin, baru aku mau ke gereja, baru aku mau percaya. Bereskan dulu masalahku ini, baru aku mau percaya. Baru aku mau menerima Tuhanmu. Saudara, manusia senang memposisikan diri di atas. Dan senang memperalat Tuhan untuk dijadikan objek, untuk dijadikan oknum yang mau diperintah, yang mau disuruh. Saudaraku, mungkin kita berkata, that's not us, Pak. Itu bukan kami. Saudara, mari kita perhatikan pola doa kita. Jangan-jangan pola doa kita sama persis seperti orang-orang ini. Tidak heran kita pernah yang namanya kecewa dengan Tuhan. Tidak heran kita pernah berkata, aku kecewa, kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Kenapa Tuhan menolong orang lain, aku tidak? Tuhan lakukan sesuatu baru aku mau percaya. Tapi Tuhan tidak kunjung melakukannya. Saudara, pola-pola ini saya kok khawatir bukan pola yang asing bagi saudara dan saya. Pola-pola yang mungkin kita terapkan di dalam doa-doa pribadi kita. Pola-pola yang mungkin kita terapkan juga selagi kita bersujud, berlutut di hadapan Tuhan. Pola yang selalu ada di dalam otak kita. Sekalipun kita belajar yang namanya berdoa. Pola-pola jangan-jangan yang merusak pikiran kita terus. Padahal kita setiap minggu ke gereja melayani Tuhan. Sudah be careful. Kalau pola ini terus ada, suatu hari kita akan terluka. Dan mungkin kita akan marah besar dengan Tuhan. Sang Yesus ajarkan adalah, aku adalah roti hidup itu. Yang kau butuhkan adalah aku. Bukan materi itu. Yang ketiga, saudara. Lalu orang banyak itu mengkaitkan perkataan Yesus dengan mana yang pernah Tuhan berikan ketika umat sedang berputar-putar di padang gurun.
Setelah pemberian mana surgawi kepada umat Tuhan ketika di padang gurun itu merupakan sebuah peristiwa yang spektakuler sekali. Sebuah peristiwa yang tak terlupakan, saudaraku. Mereka selalu mengingatnya. Sekarang mereka mengira kalau Yesus berkata tentang sesuatu, makanan yang berasal dari surga, yang bersifat kekal, mereka berpikir tentang, oh itu mana surgawi. Kalau engkau bisa bikin itu sekarang, mungkin kami percaya. Saudara, orang Israel mendengar cerita itu. Nenek moyang mereka pernah mengalami yang spektakuler itu, yang ajaib itu. Seakan-akan mereka mau berkata kepada Yesus, kalau engkau bisa pamerkan itu, nah mungkin aku mau percaya. Saudara, mengapa mana? Saya ada beberapa catatan, saudara. Saudara, mana, peristiwa mana itu adalah keajaiban. Apa sih artinya mana, saudara? Saudara pernah dengar cerita tentang mana surga itu? Waktu umat Tuhan itu jalan di padang gurun, mereka mulai kelaparan. Tapi Tuhan sudah menyediakan mana itu, saudara. Mana itu turun dari langit. Bentuknya katanya kayak kapas. Rasanya itu manis. Lebih manis dari madu. Enak. Tidak ada bakery manapun bisa bikin kayak gitu. Turun dari surga. Apa artinya mana, saudara? Mana itu dalam bahasa, artinya dalam bahasa Indonesia itu opo iki. Itu makanya disebut mana. Tidak pernah ada sebelumnya. Mereka tidak tahu itu apa. Tapi kok enak. Hauce. Sencingping. Enak soro itu. Turun, saudara. Tidak usah cari, tidak usah beli, tidak usah tukar apa-apa. Makanya harus mereka tanya, mana? Oh boy. Enak. Saudara, itu jelas keajaiban. Tidak pernah ada sebelumnya. Tidak pernah mereka merasakannya. Tapi itu turun setiap hari, saudaraku. Setiap hari. Tidak usah minta, turun sendiri. Mereka menikmatinya. Tapi tahukah saudara, sampai hal yang paling ajaib itu pun tidak membuat umat Tuhan puas. Setelah mana itu turun, mereka masih terus bersungut-sungut. Mereka mulai bersungut-sungut tiap hari makan ini, tiap hari makan ini. Mereka mulai minta daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Mereka masih ngomel lagi, tiap hari makan ini, burung mana, burung mana. Kalau sudah membaca ya, Keluaran, Bilangan, mungkin kita sendiri ngelus dada, kok bisa orang kayak gini, tidak pernah puas. Saya membayangkan yang mereka saksikan itu mujizat demi mujizat, saudara. Waktu mereka mau keluar dari Mesir itu mereka melihat 10 tula yang luar biasa itu terjadi atas Mesir. Beberapa tula itu bahkan terjadi atas Mesir tetapi tidak terjadi atas mereka. Kok bisa ya? Sana kena semua, aku enggak. Bahkan waktu mereka keluar dari Mesir, suatu mujizat yang luar biasa itu mereka bisa berjalan di tengah laut tanpa basah sedikit pun. Saya pikir itulah sea world pertama di dunia, saudara. Mereka lewat, saya bayangin waktu lewat tuh pinggirnya, air, ikan. Mereka jalan, luar biasa. Mana yang turun. Tapi itu tidak pernah membuat mereka puas. Lihat saudara, materi tidak pernah menghasilkan kepuasan. Mana itu sesuatu yang begitu ajaib. Tetapi tidak pernah membuat umat Tuhan puas. Bahkan terus komplain, terus menuntut Tuhan. Selama kita hidup di dalam dunia, saudara, tidak pernah ada yang namanya kalau ini dipenuhi berarti cukup. You will ask more miracles. Mujizat yang lebih dan engkau tidak pernah puas. Saudaraku, mengapa mana? Mana sengaja Tuhan berikan untuk membuat mereka ingat kepada sang pemberi mana itu sendiri. Saudara, mana itu uniknya, makanan itu enak sekali dan turun tiap hari. Tuhan mengatakan jangan pernah disimpan.
simpennya cuma boleh hari sebelum Sabat itu. Karena Sabat tidak boleh kerja. Jadi simpen hari itu bisa tahan, expirednya itu bisa tahan. Tetapi kalau yang hari-hari lain tidak bisa. Hari itu dapat, hari itu makan, kalau you simpen akan rusak. Roti apa kayak gitu ya? Mana? Apa ini? Tuhan ingin mengingatkan mereka supaya engkau tahu materi itu sementara. Tidak bisa bertahan. Jangan sampai materi ini yang membuat engkau puas tanpa engkau mengenal sang pemberinya. Termana itu diberikan dengan maksud supaya umat tidak pernah lupa akan Dia yang memberinya. Mujizat itu dibuat dengan maksud supaya kita tidak pernah lupa dengan Dia yang membuatnya. Tapi celakanya saudaraku, celakanya, ironisnya, yang sering terjadi adalah orang begitu gandrung dengan mujizat dan melupakan Dia sumber kehidupan itu. Mana adalah bentuk rohani yang dimaterikan dari Tuhan, dimaterikan supaya dinikmati, supaya kita mengingat Dia yang kekal itu. Tapi mana itu hanya akan segitu saja saudaraku. Rohani yang dimaterikan itu hanya akan segitu saja. Hanya akan berakhir di sana saja. Yang kita perlu lakukan justru adalah bagaimana materi itu dimaknai secara rohani. Hari ini ketika kita mengikut Tuhan, banyak orang sedang mematerikan yang rohani. Ikut Tuhan demi materi. Melayani Tuhan demi materi. Semua kita lakukan mau setia sama Tuhan demi materi. Saya yang justru inginkan adalah bagaimana setiap materi yang Tuhan hadirkan bisa kita maknai secara rohani. Kalau hari ini Tuhan memberikan kepercayaan, bagaimana pekerjaan itu kita maknai siapa yang memberinya. Siapa yang memberinya. Siapa yang telah menganugerahkannya kepadaku. Ketika kita melihat keluarga kita, anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita mengingat siapa yang mempercayakannya. Siapa yang menganugerahkannya kepada kita. Kalau kita melihat harta yang kita miliki, bahkan materi yang berupa harta yang ada pada kita hari ini. Bisakah kita memaknainya juga secara rohani? Siapa yang memberinya? Untuk apa Dia memberikannya kepadaku? Kalau saya boleh titip pesan ya. Kalau boleh ya, titip pesan. Sama 3 teman kita tadi yang kesaksian itu ya. Kira-kira 3 bulan ini apa yang sudah mereka lakukan buat Tuhan. Saya cuma curious saja, pengen tahu. Mungkin itu perlu ditanyakan ya. Kalau kita tidak pernah bisa memaknai yang materi secara rohani, we miss the point. Kita gagal memahami apa yang Tuhan mau. Semua berkat yang Tuhan berikan harus membuat kita semakin ingat kepada Tuhan. Yang terakhir saudara. Tadi saya sengaja mengajak kita membaca ayat 48 sampai 51. Karena dengan indah sekali Yesus mengkaitkan roti itu dengan dagingnya. Yang dikatakan yang akan diberikannya untuk hidup dunia. Apa maksudnya saudara? Saudara, saya percaya ini bukan hanya bicara soal sakramen perjamuan kudus yang akan bersama kita lakukan di hari Jumat saudara. Kenapa? Yang pertama, sakramen perjamuan kudus memakai istilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Roti itu adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan dan tidak memakai istilah daging Kristus. Dan kata daging ini tidak pernah muncul di dalam formula perjamuan kudus di Alkitab ini. Yang kedua saudara, karena saya percaya sakramen perjamuan kudus itu juga bukan menyelamatkan. Keselamatan itu hanya karena seorang itu percaya kepada Tuhan. Sakramen itu kita lakukan sebagai peringatan akan apa yang telah Tuhan karyakan kepada kita. Kalau ada gereja yang mengajarkan sakramen itu harus dilakukan supaya selamat, itu penyesatan. Tidak ada dalam Alkitab. Sakramen itu Tuhan perintahkan kita lakukan untuk kita mengingat apa yang Yesus karyakan. Selalu apa maksudnya Yesus mengkaitkan roti itu dengan dagingnya? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang dimaksud saya percaya adalah peristiwa salib itu sendiri.
Karena di peristiwa salib itulah daging Kristus dipecah-pecahkan bagi karya penebusan. Karena di kayu salib itulah daging Kristus dicapik-capik bagi penebusan manusia berdosa, saudara dan saya. Yesus mengatakan barang siapa makan dagingku. Artinya barang siapa yang menjadikan pengorbanan Kristus sungguh-sungguh bagian dari dirinya, ia akan diselamatkan. Menjadikan Kristus, pengorbanan Kristus itu bagian dari dirinya. Saudara, orang itu kalau makan dan minum, kalau saudara baca terus ke ayat yang ke-35, ayat 55, 56, tindakan makan, tindakan minum itu perlu percaya. Yesus berkata tentang daging dan darahnya. Dan itu dikaitkan dengan pengajaran soal roti hidup ini. Tindakan makan dan minum adalah tindakan percaya. Sungguh percaya padanya. Menjadikan dia, sang roti hidup itu, bagian dari hidup kita. Aku ada di dalammu dan engkau di dalamku. Saudara, bagian yang menyatu itulah membuat kita harus sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kita. Karena kita telah memakan roti hidup itu. Sang roti hidup itu menjadi bagian di dalam diri kita. Yesus sebagai roti hidup adalah tantangan untuk menerimanya, untuk memakannya, untuk mempercayainya, untuk menjadikannya satu dengan kita. Dengan demikian, saudara dan saya akan beroleh kekekalan itu. Dengan demikian, kita beroleh keselamatan. Saudara, hanya dengan menerima Yesus, percaya kepadanya, menjadikannya bagian dari kehidupan kita lah, saudara dan saya diselamatkan. Dagingnya telah dipecah-pecahkan untuk boleh memulihkan saudara dan saya. Apa respons kita? Jangan sampai menggantikan yang kekal itu hanya dengan materi-materi yang fana. Tapi mari kita maknai kehidupan kita di dalam kekekalan yang telah Yesus anugerahkan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Saudara, malam hari ini kita sedang berhadapan dengan sang roti hidup itu. Yesus berkata, akulah roti hidup. Itulah tantangan untuk menerimanya. Tantangan untuk memakannya. Untuk percaya. Dan untuk menjadikan dia bagian dari hidup kita. Jika engkau belum melakukannya, malam inilah kesempatan itu. Jangan sampai kita sibuk di gereja tapi kita lupa bahwa kita belum menjadikan Kristus bagian dari hidup kita. Kita hanya suka dengan mujizatnya. Kita hanya suka dengan berkatnya. Kalau kita sudah pernah menerimanya, mari malam hari ini kita berkata kepada Tuhan, jangan biarkan aku menggantikan apa yang telah kuterima ini dengan apapun juga ya Tuhan. Jangan pernah aku menjual apa yang telah Tuhan anugerahkan dengan apapun juga ya Tuhan. Supaya sampai akhir hidupku aku boleh didapati setia dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, mungkin hari ini pergumulan hidupmu berat. Engkau sedang berdoa dan menantikan Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan ingin berkata kepadamu, akulah roti hidup itu. Fokuslah kepadaku. Berjalanlah bersamaku. Aku akan menyertai engkau. Menguatkan engkau. Menghiburkan engkau. Apapun pergumulanmu hari ini, datang kepada Tuhan. Dia tahu isi hatimu. Dia tahu air matamu. Bahkan karena dia menampung air matamu di dalam kilpatnya. Tetes demi tetes dia mengenalinya.
Karena itu mari datang kepadanya. Nikmatilah persekutuan dengan sang roti hidup itu. Yesus mengasihi saudara. Yesus mengasihi saudara. Jangan sampai keinginanmu untuk sembuh, keinginanmu untuk sukses, keinginanmu untuk senang, keinginanmu untuk lancar, justru membuat engkau semakin jauh dari Tuhan. Tapi malam hari ini mari datang kembali kepadanya. Mari kita berlutut di hadapannya. Dan kita katakan, aku tidak mau kehilangan Engkau Tuhan. Aku tidak mau kehilangan Engkau Yesus. Mungkin selama ini kekhawatiran menghalangi engkau fokus kepada Tuhan. Mungkin selama ini kesibukan menghalangi engkau untuk boleh fokus kepadanya. Mungkin selama ini bahkan aktivitas-aktivitas rohani membuat engkau kehilangan fokus kepada Dia. Malam hari ini, mari datang kembali kepada Tuhan. Izinkan Tuhan sekali lagi menjadi roti hidup di dalam hidupmu. Yang boleh engkau makan, yang boleh engkau percaya, yang boleh menopang hidupmu, yang boleh memulihkan engkau. Yesus. Ya Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan mengakui Engkaulah Tuhan. Engkaulah Allah yang mencipta kami, yang memiliki kami, yang berkuasa atas kami. Jangan biarkan ya Tuhan apapun mengubahkan pengakuan ini daripada-Mu. Supaya kami terus boleh berjalan di dalam Engkau. Memancarkan keindahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Masih ada beberapa hari di depan. Kami mau fokus mengenal siapa Kristus. Mengakuinya dalam kehidupan kami. Bimbing kami. Pimpin kami Tuhan. Berkati gereja-Mu. Boleh sungguh menjadi gereja yang memberitakan Kristus. Boleh sungguh menjadi gereja yang menjunjung tinggi nama Kristus. Bukan pribadi, bukan golongan, tetapi Kristus saja. Berkati ya Tuhan. Berkati bangsa ini. Berkati setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.